Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa Bapak, siswa kelas 7 SMP. Pada hari ini kita balik lagi dengan Pak Rizal. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Kita akan memasuki materi baru, yaitu materi segitiga. Anak-anak, pada hari ini kita akan masuk ke bab baru mengenai segitiga. Yuk disiapkan buku catatannya untuk mencatat apa yang Bapak sampaikan. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari materi yang pertama mengenai segitiga. Oke. Pada segitiga itu yang akan kita pelajari yang pertama yaitu adalah jenis-jenis segitiga. Jadi jenis-jenis segitiga kalau ditinjau dari panjang sisinya ada 3 macam, yaitu ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, dan juga segitiga sembarang. Nah, segitiga yang Bapak gambar, pada gambar yang pertama ini, itu dikatakan sebagai segitiga sama kaki. Ya, ini adalah gambar segitiga sama kaki. Kenapa dia segitiga sama kaki? Segitiga sama kaki diciri-cirikan dengan ada tanda seperti ini nih. Tanda kakinya sama panjang. Nih, tanda 2 buah kaki sama panjang, maka dikatakan sebagai segitiga sama kaki. Lalu yang berikutnya, ada lagi yang disebut dengan segitiga sama sisi. Itu yang ada pada gambar yang kedua. Ini disebut segitiga sama sisi. Apa yang menjadi ciri-cirinya? Dia mempunyai 3 buah sisi yang panjangnya sama. Ditandai dengan ada lambang garis 2 yang di ketiga sisinya semuanya sama panjang. Berarti dia termasuk ke dalam segitiga sama sisi. Yang ketiga ada yang namanya segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang itu segitiga yang panjang sisinya tidak kita ketahui. Jadi tidak bisa kita tentukan jenisnya apakah dia segitiga sama kaki ataukah dia segitiga sama sisi. Dia tidak masuk ke dalamnya, berarti dia dikatakan sebagai segitiga sembarang. Begitu. Nah, materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah segitiga sama sisi mempunyai simetri putar 3 tingkat, 3 sumbu simetri, 3 sisi sama panjang, 3 sudut sama besar, yaitu besarnya adalah 60 dan dapat menepati bingkai dengan 6 buah cara. Kemudian kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis segitiga kalau kita tinjau dari besar sudutnya. Nah, jadi jenis segitiga itu yang pertama ada yang namanya segitiga lancip. Segitiga lancip itu terjadi kalau sudutnya itu membentuk sudut yang lancip, maka dikatakan sebagai segitiga lancip. Yang berikutnya ada juga segitiga dengan salah satu sudutnya 90 derajat. Maka dia dikatakan sebagai segitiga siku-siku. Yang ketiga, segitiga dengan salah satu sudutnya adalah sudut tumpul, maka dikatakan sebagai sudut tumpul. Sudut lancip itu adalah sudut yang sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau sudut siku-siku, berarti sudutnya sama dengan 90 derajat, sementara kalau sudut tumpul berarti dia lebih besar daripada 90 derajat. Kita perhatikan gambar-gambar yang Bapak sudah siapkan di bawah ini. Pada gambar yang pertama, itu ditampilkan adalah gambar segitiga lancip. Nah, ini termasuk ke dalam segitiga lancip. Kenapa? Karena dia mempunyai sudut lancip yang terdapat di atasnya. Kalau yang kedua, ini adalah gambar dari segitiga siku-siku. Dia ditandai dengan adanya lambang siku-siku yang berbentuk seperti huruf L.
yang ada di sebelah sini. Yang ketiga adalah gambar dari segitiga tumpul. Dia ditandai dengan adanya sudut tumpul di bagian sisi bawahnya. Oke. Suatu segitiga dengan besar salah satu sudutnya adalah 90 dan sisi siku-sikunya sama panjang, maka segitiga siku-siku dikatakan sebagai segitiga siku-siku sama kaki. Sementara suatu segitiga dengan sudut yang lancip dan dua sisi lainnya sama panjang, maka disebut sebagai segitiga lancip sama kaki. Untuk segitiga dengan salah satu sudutnya tumpul dan kedua sisinya sama panjang, maka dikatakan sebagai segitiga tumpul sama kaki. Perlu kalian ketahui, jumlah sudut pada suatu segitiga besarnya adalah 180 derajat dan dia akan membentuk sudut lurus. Kita perhatikan contoh di bawah ini. Contoh 8.2. Diketahui segitiga ABC dengan sudut ABC-nya adalah 65, sudut BAC-nya 75, tentukanlah besar dari sudut ACB. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Berapakah besar sudut di C? Maka untuk mengerjakannya, kamu pakai konsep jumlah sudut segitiga adalah 180. Berarti tinggal kamu hitung 180, kamu kurangkan dengan 75, kamu kurangkan dengan 65. Berarti dia dikurang dengan 72. Dikurangkan dengan 75 dan lalu dikurangkan lagi hasilnya dengan 65. Maka didapatlah totalnya adalah 40 derajat. Maka besar sudut BAC adalah 40 derajat menyesuaikan dengan konsep yang tadi nih, sudut 180 derajat. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Diketahui perbandingan sudut-sudut pada suatu segitiga adalah 4:3:5. Pertanyaan yang pertama, tentukanlah besar masing-masing sudut. Pertanyaan yang kedua, tentukan jenis segitiga tersebut. Nah, maka penyelesaiannya, perbandingan sudut-sudutnya tadi adalah 4:3:5. Kita buat dulu permisalan. Misalkan besar sudut-sudut itu kita misalkan 4A, 3A sama 5A. Atau 4X, 3X, atau 5X dan 5X. Itu boleh. Maka bisa kita tulis, jika dijumlahkan ketiganya, 4A tambah 3A tambah 5A, totalnya 180, pakai konsep yang di atas tadi. Berarti bisa kita hitung totalnya menjadi 12A sama dengan 180, sehingga A-nya nanti adalah 180 dibagi 12, sehingga jawabannya adalah 15 derajat. Berarti masing-masing sudut pembandingnya adalah 15. Ketika kamu mencari 4A, berarti 4 dikali A. 4 dikali A berarti dia 15 dikali 4 atau 4 dikali 15, sehingga jawabannya 60 untuk yang 4A. Kemudian untuk yang 4B berarti dia menjadi 4B. Untuk yang 4A dia menjadi 60, untuk yang 3A dia menjadi 45, untuk yang 5A dia menjadi 75. Berarti tinggal dikalikan masing-masingnya dengan 15. Gitu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, dia menanyakan tentukan jenis segitiga tersebut. Jenis segitiganya adalah segitiga lancip karena besar masing-masing sudutnya adalah lancip. Kamu lihat di sini 60, 45 dan 75 semuanya adalah termasuk sudut lancip, berarti jenisnya adalah jenis segitiga lancip. Kemudian kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat segitiga. Sifat 1. Jumlah panjang dua sisi segitiga itu lebih dari sisi-sisi yang lainnya. Misalkan kita punya segitiga ABC dengan panjang sisi masing-masing, AB-nya 3, BC-nya 2,
CA-nya 3. Berdasarkan sifat-sifat, maka dia akan berlaku hubungan 3 ditambah 2 lebih dari 3, 3 tambah 3 lebih dari 2, 3 tambah 2 lebih dari 3. Jadi sisi-sisinya kalau ditambahin, dia akan lebih dari sisi yang lainnya. Kemudian kita memasuki ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu selisih panjang dua sisi kurang dari sisi yang lainnya. Berarti dia kalau 3 dikurangi 2, dia harus kurang dari 3. 3 dikurangin 2 harus kurang dari 3. Dan 3 dikurangin 2 harus dikurangin dari 3 yang ini. Dan 3 dikurangin 3 harus kurang dari yang 2. Sisi yang 2. Maka dikatakan dari selisih panjang sisinya adalah kurang dari selisih yang lainnya. Kalau memenuhi kedua buah sifat tersebut, maka dia dikatakan sebagai sisi yang bisa membentuk segitiga. Oke. Untuk setiap panjang sisi suatu segitiga berikut, apakah dapat dilukis atau tidak? Mari kita jelaskan gitu. Kita lihat segitiga dengan panjang sisi masing-masing 3, 4, 5. Kita lihat dia harus memenuhi sifat 1 dan sifat 2. Jawabannya untuk soal yang A itu adalah bisa. Karena dua buah sisinya jika dijumlahkan, dia lebih dari sisi yang lain. Dan dua buah sisi jika dikurangkan, dia lebih kecil daripada sisi yang lainnya. Yang nomor B juga sama. Dan yang C, dia tidak dapat dilukis. Kita lihat ya. 1 ditambah 4, 4 ditambah 1 itu lebih dari 3 ya, betul. Kemudian 4 ditambah 3 itu lebih dari 1, betul. Dan 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Artinya kalau sisi 1 sama sisi 3 dijumlah, nilainya sama dengan 4. Artinya dia tidak bisa dilukis. Dan yang D, dia bilang 4, 5 sama 9. Kita lihat aja dari sisi 4 dan 5. Nih, 4 sama 5 itu dijumlah bisa jadi 9. Artinya dia udah pasti tidak bisa dilukis. Nah, demikianlah materi kita untuk hari ini. Jangan lupa kamu catat apa yang telah Bapak sampaikan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.